Bismillah, halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya yang mukmin, yang non muslim juga ya. Apapun agama kalian ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga kita senantiasa diberikan semua kelapangan rezeki, lapang dada terhadap semua permasalahan yang ada, berusaha menyikapi permasalahan hidup dengan bijak. Nah, sudah saatnya aku akan mengatakan apa yang terjadi dengan umroh aku ya. Jadi di sini ini adalah foto aku. Yang aku ambil ya di depan makam Nabi Muhammad. Di sini tuh aku tidak semena-mena mau mengambil foto ya, tapi izin dulu dalam hati. Ya Rasulullah, boleh nggak kalau aku mengambil foto gitu? Dan ini sahabat aku gitu. Qadarullah ya, Nabi Muhammad mengizinkan aku untuk untuk berfoto gitu. Karena otomatis kalau tidak diizinkan, waktu itu juga tidak tidak terlaksana ya, tidak ada gitu, tidak blipnya tidak nyala gitu. Jadi di sini tuh aku punya tujuan tertentu untuk menyampaikan suatu kebaikan, untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Tapi qadarullah ya, sebelum untuk menyampaikan, untuk menjadi seperti ini tuh aku seseorang yang terkena fitnah ketika keluar dari Masjidil Haram. Nah, di sini tuh kenapa orang yang memfitnah aku itu masih dari orang Indonesia ya, ketika aku keluar dari negara Mekah ya, jadi bergejolaknya di Indonesia lagi bergejolak politik, kekuatan Dajjal itu kalau aku sampaikan. Jadi Nabi Muhammad itu ruhnya itu seperti mendekap aku agar jangan ke Indonesia gitu. Tapi bagaimana, aku punya amanah yang harus ku laksanakan ya, yang harus aku selesaikan gitu. Amanahnya itu, anakku masih 5 tahun, belum bisa baca Quran besar. Aku teruskan kembali. Terus belum amanah-amanah yang lainnya seperti tanaman, hewan-hewan gitu ya. Nah, di sini itu ketika aku keluar Masjidil Haram itu, seseorang itu melihat cahaya dalam wajah aku. Bu, wajah ibu bersinar, katanya gitu. Kata aku kan heran, sinarnya apa ya? Ternyata pemirsa, jangan sepelekan kebaikan. Jadi semua amalan kebaikan kita, perilaku, sikap yang kita lakukan di Indonesia, kebiasaan kita nih berbagi, di sana tuh tercermin gitu. Sehingga seseorang berkata padaku, ibu, wajah ibu bersinar gitu ya. Sehingga bawaannya itu, aku kok seneng lihat wajah ibu. Terus kalau aku katakan mah, jadi seolah-olah aku kok jatuh cinta ya sama ibu. Kata ibu, kita itu lagi umroh gitu. Terus aku tidak suka ya dengan kayak pamer aku ini pinter bahasa, mohon maaf ya, sebagai bahasa dan bangsa Indonesia yang berdedikasi ya, jangan membanggakan bahasa di sana itu, jangan, tidak boleh ya. Di sini tuh yang harus kita munculkan itu adalah akhlak, budi baik, amal baik di sana itu ya. Tapi jangan, aku nih pinter bahasa Inggris, aku pinter bahasa Arab itu, jangan sekali-kali ya. Karena di sana itu hati yang Allah nilai itu hati, ketulusan hati, terus tauhid gitu itu di situ. Terus aku lanjutkan kembali, dan aku tidak suka gitu. Aku tidak perlu mengatakan si A, si B, si C ya. Yang jelas itu seorang laki-laki ya, sampai ke Indonesia, sampai aku heboh waktu itu. Dan beliau adalah seorang polwan. Ketika umroh 2018, beliau selalu mengayomi aku bersyukur, aku sendirian loh.
Jadi Allah mengirimkan beliau itu sebagai pelindung aku. Beliau itu seorang polwan, namanya Bu Wulan ya. Tetapi ketika ada permasalahan yang aku hadapi sepulang umroh, beliau itu seperti bingung ya, dan menjaga jarak, terus bingung gitu, bingung apa yang harus kulakukan. Terus di sini juga bergejolak di Indonesia politik ya, jadi aku juga baru mengetahui bahwa Indonesia itu lagi bergejolak politik. Jadi apa ya, oke lah, aku juga memahami ya kalau beliau itu berusaha menjaga jarak, diam lah gitu cuma diam karena bingung juga ya. Yang ini ada ceritanya, kenapa ada 3 orang di sini ya. Rasulullah itu sebenarnya begini, karena kebaikan hati tuh, mohon maaf ya, aku tidak berbangga, tapi di sini kan Bu Wulan itu ngajak aku, Bu Elis, ayo kita berfoto katanya di depan ini, di depan Mekah, di depan makam di depan makam Nabi Muhammad ya. Dan aku juga mengajak teman-teman untuk berfoto bersama di depan Ka'bah, dan itu banyakan. Aku tidak sendirian apa berdua sama Bu Wulan ya, tapi banyakan. Aku raih semuanya di depan Ka'bah itu ya. Jadi aku punya cerita. Nah di sini tuh Bu Wulan tuh senangnya ke aku gitu ya. Mohon maaf ya waktu itu, Bu Elis, ayo kita berdua katanya. Aku kan dikenalkan pertama di travel tuh sama beliau ya. Beliau itu sudah meninggal. Di sini tuh sepulang umroh dia datang ke pengobatan alternatif sini ya. Tahu-tahu datang ke sini gitu. Kemarin waktu tahun lalu apa tahun 2 tahun ke belakang. Lis kakak sakit, ternyata punya daging jadi ya, tumbuh di tenggorokan. Kalau aku telaah ya apa yang terjadi, ini beliau ini rewel itu ketika di pesawat ya, kita naik pesawat Etihad kan, rewel ke pramugari yang non muslim kayaknya ya, yang di Etihad itu. Jadi aku tidak mau makan seperti ini, tidak boleh ya, orang yang benar-benar melaksanakan umroh apalagi haji itu harus bersih benar-benar ya, harus bersih hati, bersikap sama orang meskipun non muslim. Kita harus benar-benar menerima apa yang mereka berikan ya. Aku pun gini, tengah malam aku dikasih pop mie tengah malam, kata aku teh, pop mie ini kan, dalam hati ya, pop mie ini kan makanan anak aku ya gitu, tapi qadarul aku ikhlas ya, ya Allah aku harus mampukan perut aku untuk menerima pop mie tengah malam ya, karena aku paling tidak kuat menerima pop mie tengah malam, suka apa ya, enak mual gitu ya. Dan ketika hatiku ikhlas ya udah gitu ya, tapi tidak teromong gitu, misalkan misalkan pramugari, misalkan aku tidak suka pop mie, tidak boleh ya. Jadi dalam hati tuh gini, ya Allah, terimalah perutku dengan pop mie ini gitu, biar tidak sakit perut gitu ya. Malah waktu itu ngebantu ya, ngebantu perut aku yang melilit masuk angin. Kalau tidak mah aku sudah mungkin udah kenapa-napa ya, karena aku habis operasi dan keluhannya itu cuma gitu aja, sering masuk angin gitu ya. Jadi di situ ngebantu aku, si pop mie itu ngebantu aku dengan hangat ya, masuknya hangat perut gitu. Nah di sini beliau itu orang yang tidak mampu kalau kita mah inian lidah, menahan lidah gitu ya. Jadi apa terucap disampaikan ke pramugari gitu ya, dan itu tidak boleh ya kalau aku kaji ya gitu. Dan ini sebagai introspeksi gitu ya. Jadi beliau itu mengalami sakit itu lagi jadilah intinya. Saya pikir udah nggak datang lagi ke sini berarti udah meninggal, kan udah parah, kata ayahnya anak-anaknya udah parah katanya gitu, sehingga harus ke rumah sakit, udah kurus banget badannya gitu. Terus ketika kalaupun sudah meninggal ya, rohnya itu sempat datang ke aku, Lis kamu ikut kakak katanya gitu. Kata aku masih ada tugas, nggak bisa ikut dong, nggak bisa dong kalau seperti di sana gitu, antar kakak. Di sana kan kebiasaan aku antar beliau itu kalau suka ribut ke ATM gitu, aku mau minta lagi katanya ke abang gitu ya, uang katanya buat beli oleh-oleh, buat nyenengin orang lain. Terus dia bolak-balik ke ATM hanya untuk membelikan oleh-oleh. Kalau menurut aku ya, aku tuh tahu orangnya
suka tersinggung ya. Jadi ya udah aku antar aja, aku biarin. Padahal syukurilah apa yang diberikan oleh suami gitu ya. Suami itu ayahnya, anak-anak, aku mensyukuri apa ini segini nih gitu. Kalau ini spare, kalau kurang gitu, misalkan dikasih 2 juta juga aku bersyukur ya. Aku apa ya, aku cukup-cukupin lah, karena uang itu besar atau sedikit tidak cukup. Dan beliau itu kalau aku kaji terus aja minta buat oleh-oleh, jadi suka ke ATM terus ini. Kalau aku mau ngomong juga nggak bisa leluasa ya, kan udah tahu tabiatnya beliau, ntar rame gitu ya. Ya udah gitu intinya. Ya udah ceritanya ya, aku ngomongin lagi ke Bulan ya. Bulan itu bener-bener, Dis, ayo kita foto berdua gitu. Aku ngeraih beliau ya, karena tahu tabiatnya seperti itu ya. Tapi aku berusaha raih gitu. Udah, karena segala sesuatu itu balik lagi ke amalan-amaluku masing-masing ya. Jadi aku tidak mau ada kayak gimana gitu ya. Jadi di sana tuh jangan membanggakan diri, jangan merasa diri lebih gitu ya. Paham kebangsaan pemirsa, jangan dibawa-bawa ke sana paham kebangsaan tuh. Jadi kayak gini, aku kan orang Jawa, aku orang Sunda gitu, aku orang Betawi. Jadi paham kebangsaan itu yang aku lihat itu terjadi di sana ya. Jadi aku merasa dari Jawa Tengah, terus akhirnya jadi jor-joran gitu. Mohon maaf ya. Terus foto-foto aku dari grup Jawa Tengah, tidak boleh seperti itu. Dan aku tuh kurang suka, cuman diam. Aku tuh diam melihat kayak rombongan ada dari Jawa Tengah waktu itu tuh. Terus jor-joran, terus akhirnya aku mah ke sana duluan ya, misalkan ke mana ya namanya, Jabar Rahmah gitu ya. Grup dari Jawa Tengah tidak suka gitu. Di sini tugas mutawif itu yang harus membenahi gitu. Jangan seperti itu gitu. Tapi aku berusaha diam karena aku tahulah tabiat dari setiap orang seperti kakak ini, takut gampang tersinggung. Yang satunya juga misalkan punya paham kebangsaan yang benar-benar ingin disanjung gitu, tidak boleh ya. Jadi aku berusaha diam aja lah gitu ya. Nah di sini tuh yang apa ya, oke lah gitu, kata Bu Ulan juga orangnya kan baik ya, orangnya bener-bener luar biasa ya tuh. Jadi ya udah kita foto bertiga katanya gitu. Oke, kata beliau tuh orang luar biasa ya. Terus kok apa itu nasehatin aku mulu. Jadi beliau itu guru besar aku sebenarnya tuh. Bu Ulan itu, ayahlah Bu Ulan. Bu Ulan itu paling apa ya, aku tidak tahu ya, bisa sebenarnya deket ya, tidak terlalu jauh rumahnya